Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini, jadi sebenarnya kuliahnya kemarin siang ya, tapi diundur karena kemarin saya harus berkunjung ke dokter gigi untuk nambah gigi gitu ya. Karena memang antriannya saya dapatnya itu gitu ya. Jadi, mohon maaf, jadi kita undur siang hari ini. Jadi kita lanjutkan materinya sekarang untuk airline manajemennya adalah ke revenue management. Jadi untuk sebenarnya tujuan utama dari revenue management ini sebenarnya untuk bagaimana mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya dengan keuntungan yang besar-besarnya juga. Jadi sebenarnya bukan hanya pemasukan, tapi nanti juga yang penting arahnya keuntungan gitu ya. Pemasukan besar tapi nanti keuntungannya kecil juga percuma gitu kan ya. Nah, nanti akan kita bahas ini yang mungkin nanti akan mengakibatkan mengapa harga tiket pesawat itu bisa berbeda-beda gitu ya. Dan walaupun kelasnya sama, gitu. Kelas ekonomi, tapi mungkin harga tiketnya bisa satu 600.000, satunya 400.000, kadang-kadang ada yang sampai cuma 200 itu dulu pernah gitu ya, dari Jogja ke Jakarta gitu misalnya. Bahkan ada yang sampai 1.200.000 gitu ya. Walaupun itu biasanya kalau yang di atas 1 juta, untuk rute seperti Jogja Jakarta itu biasanya untuk kelas-kelas bisnis gitu ya. Bahkan jadi walaupun nanti duduknya mungkin satu bangku istilahnya sebelahan gitu, tapi kalau kita tanya harga tiket sebelah kita mungkin bisa beda, bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Itu adalah salah satu penerapan dari revenue management ini. Nah, kita akan berkenalan sedikit dengan revenue management. Ya, sebenarnya kalau kita ingin membahas lebih dalam tentang revenue management ini mungkin bisa menjadi satu mata kuliah sendiri gitu ya. Tapi dalam kuliah revenue management ini karena kita bahas keseluruhan, analisa keseluruhan, mungkin nanti ya kita hanya bahas kulit-kulitnya gitu. Apa sih revenue management, kemudian prinsip-prinsip dasarnya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan lihat. Oke, revenue management ini penerapannya sebenarnya bukan hanya di airline gitu ya, di hotel, kemudian di persewaan mobil, tour operator gitu ya, kemudian untuk kapal, pelayaran gitu ya, antar pulau ataupun mungkin penyeberangan, kemudian juga di pelayanan kesehatan, untuk tempat-tempat hiburan, untuk tempat golf, di bioskop gitu ya, bahkan juga ada yang menerapkan opera, kemudian perusahaan pembangkit energi, kemudian juga untuk advertising dan juga TV gitu ya. Jadi biasanya memang berhubungan dengan sektor-sektor pelayanan jasa gitu ya, jasa kepada masyarakat. Nah, kemudian ada revenue management dengan yield management gitu ya. Jadi prinsipnya yang menghasilkan uang paling banyak belum tentunya memberi Anda hasil rata-rata tertinggi atau yang memiliki load factor tertinggi. Jadi yang penting kan tujuannya sebenarnya kita bagaimana mendapatkan penghasilan tertinggi gitu ya, pemasukan yang paling tinggi. Nah, kalau kita bicara masalah pemasukan, ini adalah bicara masalah revenue gitu ya. Kalau hasil rata-rata ini yield. Kemudian ada load factor. Load factor tahu ya load factor ya. Load factor itu kursi yang tersedia, kursi yang dibeli dibagi dengan kursi yang tersedia, itu load factor. Jadi ya idealnya 100% gitu ya. Idealnya sebenarnya berarti semua kursi terisi penuh. Kalau 50% berarti hanya separuh kursi yang terisi. Itu load factor. Nah, kalau revenue ya pendapatan totalnya gitu ya. Kalau yield ini hasil rata-rata yang tertingginya. Jadi ada 300 porsi, tarif full fare-nya itu di sini dalam dolar $1.100 gitu ya. Kemudian ada tarif diskon, dijual dengan tarif
harga $1.300. Nah, bagaimana untuk mendapatkan apa namanya pemasukan yang paling tinggi? Nah, apakah 50 tarif penuh, 250 tarif diskon, atau 190 tarif penuh, atau 50 tarif diskon gitu ya. Nah, ini kan juga sebenarnya ketika kita menawarkan tarif ini gitu ya, memberikan tarif kepada penumpang, otomatis kalau makin murah mungkin akan makin banyak yang membeli gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di kondisi A, itu karena yang harga diskon yang ditawarkan lebih banyak, yaitu 250, sedangkan yang di apa namanya untuk harga full fare-nya hanya 50, maka tentu saja karena banyak porsi yang lebih murah, ya orang akan berbondong-bondong membeli itu, sehingga di sini kondisinya load factor-nya 100% atau semua porsi terbeli gitu ya, dibeli. Tapi di sini revenue yang didapatkan yaitu hanya $420.000 gitu ya. Kalau sedangkan rata-ratanya 420.000 dibagi 300 gitu ya. Nah, ini kenapa kok apa namanya bisa berbeda-beda? Nah, ini nanti kan apa biasanya kalau settingan apa namanya kalau dijual harga tarif penuh 190, kemudian yang kondisi B gitu ya. Tarif penuh 90, kemudian 50 tarif diskon. Jadi karena kursi yang disediakan untuk apa namanya tarif diskon hanya sedikit, sehingga mungkin juga orang untuk keinginan untuk membelinya juga sedikit gitu ya. Sehingga yang tarif penuh itu nggak terisi semua, gitu. Hanya 190 kursi gitu ya. Padahal kan kalau idealnya 250 gitu ya. 250 tarif penuh, kemudian 50 tarif diskon, kan total 300. Sehingga di sini load faktornya turun jadi 80%, karena memang tarif untuk diskonnya tersedia hanya sedikit. Sehingga orang kan biasanya kalau harga mahal ya, dia mikir-mikir lagi gitu kan ya. Sehingga nggak dari 250 kursi tarif penuh itu nggak semuanya kejual. Karena yang ditawarkan banyakkan tarif penuhnya, sehingga load factor turun 80%. Kemudian kalau dari sisi rata-rata pendapatannya, penghasilannya itu hanya 100, mencapai mungkin yang tertinggi gitu ya, karena apa namanya dibagi dengan rata-rata jumlah ininya lebih paling tinggi gitu. Penghasilan dibagi dengan jumlah porsi yang terbeli kan lebih sedikit ya. Kalau yang di atas 300, yang B itu kan hanya 240, sehingga yield-nya $1.075 kalau dari ABC paling tinggi. Tapi kemudian kalau kita lihat C ini antara tarif diskon tarif penuh itu hampir berimbang gitu ya, sehingga orang yang beli tarif diskon juga banyak. Tarif penuhnya tidak terjual semua, tapi ditawarkan tarif diskon lebih banyak dari yang B, ada 135, sehingga semuanya juga laku. Nah, di sini kita dapati load factor 90% ya, lebih tinggi dari B. Tapi lebih tinggi dari B, lebih kecil dari A. Tapi di sini pendapatannya paling besar secara total gitu ya. Sehingga sini pendapatan $432.000 sekali penerbangan. Jadi tinggal dikurangi biaya operasi, ya itu nanti keuntungannya. Sehingga ya kalau bisa dikatakan keuntungan yang C ini lebih yang paling besar dibandingkan yang lainnya gitu. Walaupun yang skema tarif A, B itu juga mempunyai kelebihan masing-masing. Yield-nya yang paling tinggi B, kemudian atau yang paling tinggi C. Tapi kan yang memberikan dampak langsung kepada apa namanya operator atau airline itu adalah yang C gitu ya. Ini adalah fungsi dari revenue management. Jadi bagaimana mengatur nanti, bagaimana sih mengolah kelas-kelas itu atau harga tarif yang kita tawarkan pada penumpang itu tepat gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan revenue yang sebesar-besarnya. Itu sebenarnya adalah tujuan utama dari revenue management.
Nah, ini kalau airline, mungkin airline secara tradisional itu, jadi memang revenue management ini hadir ya di Amerika gitu ya, ketika awal tahun 90-an. Karena kalau mungkin tadi awalnya itu kan untuk airline itu hanya ada 2 kelas gitu, biasanya kelas ekonomi, kelas bisnis. Kelas ekonomi ya harganya sama semua, kelas bisnis juga sama semua. Ya. Tapi ini juga nantinya akan mempengaruhi dari keinginan penumpang gitu ya untuk membeli tiket. Karena mungkin harga ekonomi kalau dipukul rata itu masih terlalu mahal gitu ya. Bagi sebagian orang, terutama mungkin nanti orang yang tujuan bepergiannya itu hanya untuk liburan. Ya. Jadi tujuan untuk liburan itu biasanya dia akan memilih harga tiket yang murah gitu dan memang perencanaannya bisa jauh-jauh hari. Jadi kalau yang dikejar hanya load factor, seperti tadi ya, pokoknya dapatnya 100%, ya. Berarti kita jual fare basisnya semuanya murah semua gitu ya. Itu nanti load factor mungkin penuh 100%, tapi pendapatannya tidak lebih baik gitu ya. Karena harga tiketnya biar untuk mengejar penuhnya mungkin harga tiketnya dibuat rendah gitu. Sehingga ya ini kan sebabkan menjual kursi sebanyak mungkin tanpa pertimbangan tarif, penghematan ataupun adanya peningkatan biaya gitu. Karena pada kondisi tertentu kan mungkin harga fuel naik gitu ya, atau mungkin karena ada kendala cuaca dan lain-lain. Jadi ketersediaan kelas di sini biasanya juga kurang optimal. Jadi nanti juga akan terjadi banyak kursi yang kosong gitu ya. Karena sebenarnya orang pengennya membeli kursi yang sedikit lebih murah gitu, ternyata kok kursinya lebih mahal sehingga nggak kebeli gitu. Jadi kurang tepat ya ada anggapan bahwa semakin tinggi seat factor, semakin tinggi probabilitas maskapai berhal ini tidak tepat. Faktor yang bisa masuk faktor gitu. Kalau faktor ya sebenarnya faktornya juga perbandingannya adalah dengan seat juga gitu. Kemudian sebenarnya bertarif dengan tebakan terbaik secara manual dan dominan permintaan. Ini hanya menebak-nebak gitu ya tanpa ada secara terstruktur gitu ya untuk mengamati perkembangan demand seperti apa. Nah, mengapa revenue management ini penting? Pertama, revenue management maksimalkan profitabilitas dengan menjual jumlah porsi yang benar di berbagai tingkat tarif berdasarkan elastisitas permintaan dan tarif. Jadi, memang penentuan tarif ini ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang airline itu kelas itu banyak, gitu ya. Bukan hanya kelas ekonomi, tapi ada kelas Y, Y, Z, Zulu gitu ya, atau Delta dan lain-lain gitu ya, November. Nanti itu akan menyesuaikan dengan permintaannya gitu ya. Dan permintaan nanti juga, tapi tentu saja nanti dipertimbangkan dengan faktor-faktor lainnya, terutama seperti harga fuel dan lain-lain. Jadi mengelola aset terpenting maskapai penerbangan ini adalah manajemen, revenue management tujuan utamanya. Jadi bagaimana kita bisa menjual porsi sebanyak-banyaknya, namun juga mendapatkan pemasukan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya mudah gitu ya kalau kita mau menjual kursi sebanyak-banyaknya itu ya tinggal harga banting harga gitu ya. Tapi apakah bisa membawa keuntungan enggak gitu, minimal bisa break even point enggak itu, atau mungkin malah rugi gitu kan. Nah, sehingga butuh sebuah manajemen, sebuah perencanaan nanti gitu. Dan ada perencanaan tapi nanti juga harus elastis gitu ya, atau fleksibel ketika mengikuti perkembangan dari demand yang masuk gitu ya, atau bookingan kalau di sini ya. Nah, ini juga revenue management kan airline untuk menerima bisnis group secara akurat tanpa mengurangi pendapatan atau menolak premium individu yang tinggi dan fokus pada operator yang bekerja terbaiknya. Kita juga bisa menghandle grup-grup gitu ya, yang bepergian secara grup, bisa kita layani dengan baik dengan harga yang tepat. Biasanya kan grup itu kan ada minta diskonan atau apa gitu ya. Tapi juga tanpa kita menolak permintaan individu gitu ya, yang tinggi. Jadi kalau nanti bisa terlihat, oh ini ternyata permintaan cukup tinggi, ya
sekalian kita nerima grup, kan biasanya grup itu jumlah besar gitu ya, jadi itu mungkin akan mengeblok kursi-kursi yang ada gitu ya. Tapi dengan revenue management nanti itu bisa diatur, mungkin bisa juga kalau mau diperlukan nambah flight, gitu ya, nambah penerbangannya, atau bagaimana mungkin kita bisa atur, kita buka harga-harga yang lebih rendah untuk pada hari-hari lainnya gitu ya, sehingga yang individu ini bisa masuk juga gitu ya, atau grupnya bisa digeser ya. Nah, ini apa, untuk revenue management juga memerlukan data historis gitu ya, atau data yang lampau gitu ya, yang disimpan dalam database untuk diolah gitu ya. Jadi dalam revenue management ini bukan sekedar ramalan tanpa dasar, tapi juga melihat data historis. Jadi kalau mendekati Idul Fitri, biasanya seperti ini pergerakannya, mendekati puasa, atau nanti pas libur anak sekolah seperti apa, itu biasanya nanti tiap tahun itu polanya hampir berulang. Itu bisa menjadi patokan bagi penentuan revenue management ini. Sebagai database untuk revenue management nanti untuk memberikan kapan kelas ini dibuka, kapan yang kelas tinggi lebih banyak, kapan yang kelas rendah lebih banyak, itu nanti ya dari hasil data historis ini gitu ya. Dan ini juga revenue management selain untuk bagaimana mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya, juga nanti untuk perencanaan gitu, perencanaan untuk bidang operasi lainnya seperti untuk jaringan dan rute, kemudian catering harus pesan nanti kira-kira perencanaannya ke depan harus pesan berapa, kelas bisnis berapa, kelas ekonomi berapa gitu ya. Kemudian juga perencanaan sumber daya untuk customer service, kemudian juga kira-kira butuh akuisisi atau butuh beli pesawat atau siapa pesawat baru lagi ke depan. Nah, jadi revenue management ini istilahnya harus dimiliki oleh semua bisnis atau semua industri yang di situ penerapan biaya tetapnya cukup tinggi, gitu ya, karena ada biaya tetap di airline itu kan tinggi ya, karena harus membayar sewa pesawat tiap saat, gitu, terbang atau tidak terbang, gitu ya. Kemudian juga margin keuntungannya rendah juga, gitu ya. Bahkan mungkin waktu-waktu tertentu juga merugi. Dan yang penting dapat disegmentasi dengan tarif, gitu ya. Jadi tarifnya bisa kita beda-bedakan gitu. Dan biasanya ini untuk pelayanan gitu ya. Jadi kan biasanya makanya kenapa kalau pelayanan itu bisa aja. Jadi kalau mungkin nonton bioskop pada hari Senin gitu biasanya harganya lebih murah gitu, ada diskon. Tapi nanti kalau weekend biasanya lebih mahal gitu kan ya. Tapi kalau untuk barang-barang produksi ya mungkin susah gitu ya. Jualan paling kalau produksinya dia diskon-diskon ya pada waktu-waktu tertentu atau mungkin untuk menghabiskan stok atau udah tanggal kadaluarsa gitu ya. Tapi kalau airline ini ya hampir setiap saat kadaluarsa, kadaluarsanya cepat gitu ya. Kalau barang-barang produksi itu kan mungkin 1 tahun 2 tahun baru kadaluarsa. Tapi kalau airline ya kalau hari itu nggak kejual ya udah hangus gitu ya. Ini yang butuh manajemen pemasukan nanti untuk penentuan tarif tiket untuk kelas-kelasnya ini penting gitu. Ya, walaupun RMS atau Revenue Management System dapat dibeli off the shelf, atau ya maksudnya secara penuh dalam sebuah compact, jadi kita tinggal pakai, tapi paling penting adalah integrasi sistemnya, kemudian kualitas data, dan peningkatan base business. Jadi kalau kita punya sebuah software gitu ya, sebuah revenue management system, tapi kan itu terbutuh input ya, inputan ya, yang bagaimana harus menjamin inputan-inputan ini valid. Kemudian juga memang dari sumber yang beragam sehingga semua karakteristik variasi itu bisa ditangkap gitu ya. Nanti juga menghasilkan istilahnya peramalan yang baik gitu ya. Jadi ketika kita membuka kelas ini segini, harga segini 90 kursi, harga yang lebih murah hanya 10 kursi, itu nanti tepat gitu, bisa laku semuanya. Tapi juga dengan pemasukan yang tinggi tadi. Jadi revenue management adalah bagaimana kita menjual produk yang tepat kepada pelanggan yang tepat di tempat yang benar, di waktu yang tepat untuk tarif yang optimal dan juga melalui saluran yang terbaik. Jadi sehingga kadang-kadang ya untuk menjawab produk yang tepat ya kita
jual sesuai dengan keinginan pelanggan gitu ya, yang tepat. Jadi kalau pas musim liburan mungkin oke kita bisa jual yang harga agak tinggi, tapi mungkin kalau oleh season ya jangan terlalu tinggi harganya gitu ya. Tapi mungkin tetap kita sisakan juga harga yang kelas bisnis, karena kalau seperti untuk bisnismen atau apa yang dibayar di kantor lah gitu ya, itu kan mereka tidak terpengaruh oleh harga, berapapun pasti dari kantor gitu. Berarti kantor-kantor besar itu BUMN, PT-PT yang besar gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk yang wisata, leisure gitu ya, atau hanya untuk pulang kampung ya, mungkin waktu-waktu tertentu saja. Dan tempat yang benar jualannya gitu ya. Pas mungkin ada event mungkin bisa kita naikkan harganya. Waktu yang tepat tadi seasonal gitu ya, ada event atau tidak. Kemudian tarifnya yang paling optimal, istilahnya ya bisa memberikan operator atau area untuk keuntungan, tapi juga tidak terlalu membebani penumpang gitu ya, nggak terlalu mahal. Dan juga saran terbaik, apakah nanti dilewatkan melalui website gitu ya, yang jualan tiket itu, atau mungkin lewat agent, berapa persen, itu biasanya nanti ada jatah satunya masing-masing. Atau mau dijual sendiri lewat website juga bisa. Ya. Keunggulan revenue management yaitu telah menunjukkan kemampuannya menghasilkan 3-9% pendapatan tambahan. Kemudian, jadi ini dibandingkan dengan yang konvensional yang ada revenue management bisa nambahin sampai 3-9%, karena tadi bisa mengoptimalkan. Jadi ketika kita bisa ngejual mahal ya kita jangan jual yang murah gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan dengan revenue management. Itu sebaliknya, jangan sampai kita jual mahal terus, akhirnya nggak laku gitu ya. Kemudian manajemen kinerja grup dan operator tour yang lebih baik, ya ini juga mitra kita juga menjadi lebih baik mereka gitu ya, sehingga karena mereka bisa jualan juga biasanya dengan harga yang menguntungkan lah bagi mereka gitu ya. Kemudian penetapan tarif yang lebih baik, proses penetapan tarif lebih baik gitu karena antar departemen jadi integrasi gitu ya untuk penetapan tarif untuk revenue management. Kemudian juga pemasarannya lebih cepat. Kemudian manajemen informasi yang unggul gitu ya. Jadi ini juga akan memberikan upgrade gitu ya bagi sistem manajemen informasi mereka ya, informasi teknologinya gitu, karena ya data di sini penting gitu ya. Karena peramalan yang baik itu didukung dengan data-data yang baik gitu, perencanaan. Tahapan utama adalah revenue management, ada 4, yaitu perencanaan, dan peramalan atau forecasting, kemudian pemesanan yang berlebih, overbooking ataupun optimasi. Perencanaan menghasilkan rencana bisnis dan mengatur penerbangan berdasarkan kinerja historis dengan masukan yang diperlukan untuk menilai masa depan tadi ya. Jadi dibutuhkan masukan ya atau input dari data-data historis ini yang valid lah. Dan setelah itu kita baru buat peramalan forecasting untuk menghasilkan peramalan terprediksi dari permintaan tanpa batas untuk setiap keberangkatan penerbangan di masa yang akan datang ke depan. Kemudian adanya pemesanan berlebih atau overbooking. Jadi untuk mengantisipasi no-show itu ya, jadi hampir setiap pada penerbangan itu ada no-show. Nah, kita jangan sampai misalnya menyanyiakan satu kursi kosong, gitu, sehingga bisa overbook. Jadi kalau tempat duduknya 130 seat, mungkin kita bisa jualnya 135 gitu, atau 132. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada penumpang yang dia pas hari hanya membatalkan atau tidak hadir karena mungkin macet atau apa gitu ya, atau terlambat datangnya, itu kursinya nggak ada yang kosong gitu. Tapi memangnya ada resikonya juga gitu. Overbooking ini ya biasanya kalau nanti semuanya datang semua, ya pasti akan ada yang tidak kebagian kursi gitu kan ya. Nah ini saja harus diatasi gitu. Terus nanti akan ada kompensasi gitu ya. Dinaikkan penerbangan berikutnya atau diberikan ada juga kompensasi, ganti rugi gitu ya. Kemudian ada optimasi, menentukan tingkat otorisasi terbaik untuk setiap kelas pemesanan untuk mencari pendapatan penerbangan menggunakan MSR, ini algoritma pendapatan kursi marginal yang diharapkan. Jadi untuk mendapatkan kira-kira
kursi gitu ya, distribusi kursi kelas A berapa, kelas B, ini bisa menggunakan algoritma MSR. Nah, saat ini ya peramalan lebih menggunakan komputer gitu ya. Jadi kalau mungkin manusia ya kita biasanya masih pakai intuisi gitu ya, kemudian kita masih pakai emosi, rasio juga kadang terdistrak gitu ya, terganggu. Nah, kalau komputer ya ini lebih mudah, nanti kita data disimpan, kemudian kalau kita sewaktu mau mengakses juga lebih mudah ya, cepat gitu kapanpun, dari validitas juga. Kalau manusia mungkin ya validitasnya mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Nah, ini karena intinya adalah karena manusia bisa melakukan bias gitu ya, biasnya dalam peramalan. Kemudian elemen revenue management airline, itu ada beberapa kunci penting yang harus diperhatikan dalam revenue management. Pertama adalah dengan kursi untuk cabin spoilage. Nah, ini tadi ya, sehingga diperlakukan overbooking biasanya ini karena penumpang no show gitu ya, atau cancel pada saat kursi menjadi ada weekend gitu ya, kursi penuh tapi ternyata masih ada juga yang batal, terlambat. Ini kalau kursi kosongan sayang gitu, sehingga ya tadi dengan di overbook dilebihkan gitu ya, sehingga bisa menutupi yang tidak hadir tadi. Solusinya itu identifikasi peluang pendapatan yang hilang pada penerbangan yang berangkat dengan jumlah jalur kosong yang signifikan. Nah, nanti bisa kita lihat data-data dari tahun ke tahun kira-kira setiap flight itu nosonya berapa. Gitu. Sebenarnya kita bisa overbook ya minimal rata-rata yang nosonya gitu ya. Kalau dalam setahun rata-rata 2 orang noso setiap penerbangan, nah itu ini berarti kita bisa overbookan 2 seat gitu ya. Walaupun nanti juga harus dipertimbangkan kelasnya gitu. Biasanya nanti mungkin untuk kelas bisnis masih kosong, biasanya nanti kalau semuanya datang berarti biasanya nanti ada upgrade gitu ya, dari yang kelas bisnis jadi kelas ekonomi jadi kelas bisnis untuk pendapatan kursinya gitu. Kemudian kehilangan dari kursi dengan tarif diskon atau diskon spoilage. Nah, ini kita mungkin terlalu banyak menjual kursi dengan harga full gitu ya. Sedangkan banyakkan penumpang pengennya harga yang murah gitu, mungkin karena kondisi ekonomi atau memang itu adalah low season. Nah, ini harus diatasi gitu ya. Dari data-data yang dikumpulkan, kira-kira kalau bulan-bulan ini ya kita lebih banyak menjual kursi yang harganya lebih murah gitu ya, diskon fair-nya gitu ya. Kemudian kelas-kelasnya itu tadi disesuaikan gitu. Kemudian kehilangan kursi dari kursi dalam kemasan tinggi. Ini balikannya kalau tadi harga rendah, ini untuk harga tinggi yaitu tadi gitu ya. Karena kita sudah kadung menjual kursi yang murah gitu. Biasanya kan kursi murah itu kan dijualnya jauh-jauh hari gitu. Bisa 2 minggu sebelumnya gitu ya, 3 minggu, 1 bulan. Jadi biasanya kita bisa mendapatkan dari kursi murah, tapi kalau mepet-mepet sudah tidak bisa harga tinggi. Nah, ini kadung kita tidak batasi gitu ya. Kursi ekonomi kita jual murah semua gitu, sehingga sudah habis di 7 hari sebelumnya. Padahal 1 hari keberangkatan masih ada yang mau naik dan dia bersedia membayar harga berapapun gitu ya. Sehingga kita kan ada kerugian gitu ya. Ini juga harus diperhatikan perencanaannya sehingga tidak semua dijual dalam tarif yang murah gitu ya. Tapi juga mungkin disisakan ada tarif-tarif yang cukup tinggi untuk memaksimalkan revenue. Dan kesempatan untuk upgrade opportunity, hilangnya pendapatan karena gagal mengakomodasi permintaan di kelas cabin yang lebih rendah dari kursi yang tersedia di kelas cabin yang lebih tinggi. Mungkin ada beberapa penumpang yang dia berminat untuk upgrade, nambah kelas, tapi karena sudah bisnis sudah penuh semua ya gimana lagi gitu ya. Ini tadi sekali lagi dong akurat secara akurat gitu ya untuk demand-nya.
Nah, ini bisnis airline karakteristiknya diantaranya pemesanan untuk pemasukan tinggi lebih lambat, jadi yaitu biasanya kalau pertumbuhan untuk orang yang pengen harga tiket tinggi itu kan lebih lambat gitu ya. Mungkin seminggu sebelumnya hanya 1 orang, kemudian 2 orang, 3 orang, beda dengan kalau tiketnya lebih rendah harganya gitu ya, biasanya nanti lebih cepat habis, mungkin dalam jangka waktu sehari aja mungkin udah habis gitu ya. Rata-rata ketidakhadiran sebesar 15% dengan variasi antara 5-50% gitu ya. Tambah juga efek pembatalan. Ini nggak tahu nih kok cukup tinggi juga gitu ya. Mungkin kalau full fare gitu ya, biasanya kalau jauh-jauh hari ya mungkin lihat kondisi nanti, kalau mungkin cuaca kurang mendukung apa. Kemudian juga manajemen grupnya, materialisasi dan tarif, kemudian memiliki berapa channel atau saluran distribusi di seluruh dunia, memiliki banyak segmen bisnis, kemudian struktur penetapan tarifnya dinamik dan juga kompleks gitu ya. Jadi dinamik, berubah setiap saat, jadi bisa cepat berubah lah gitu ya. Mungkin sore ini permintaan sedikit, tapi tiba-tiba mungkin ada sesuatu di kota A gitu ya, yang memicu orang untuk pada ke sana, itu nanti bisa naik ke tinggi, permintaannya naik cukup tinggi gitu, misalnya seperti itu. Dan juga kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi dari tarif itu. Nah, fungsionalitasnya, revenue management system, peramalan permintaan tanpa batas, proses optimasi, mulai lumayan kompleks, kemudian integrasi dengan opsi autopilot, manajemen kehadiran, otomatis pelaporan kepada manajemen dan alat evaluasi untuk grup. Nah, ini fungsi-fungsi dari revenue management system diantaranya gitu ya. Nah, proses revenue management itu adalah pertama load database, ya, jadi database ini penting, harus pastikan valid, kemudian juga rentang waktunya makin lebar, makin bagus ya, makin banyak datanya untuk memperkaya. Ini terutama nanti berhubungan dengan data-data bookingan, tarif, kemudian kegiatan-kegiatan, event gitu ya. Di sebuah, mungkin di Jogja tanggal segini ada festival keraton, di di Bali ada festival apa. Nah, ini kan berhubungan nanti ketika penetapan harga tiket seminggu sebelumnya atau sesudah event tersebut gitu ya. Kemudian season juga, musim anak sekolah, libur anak sekolah, musim mudik atau musim tahun baru. Nah, ini. Kemudian market share, menguasai berapa persen marketnya airline tersebut, kemudian tingkat penjualnya seperti apa juga, dan mungkin lainnya juga biasanya memperhatikan ya event-event kejadian, masih bukan event pariwisata tapi kejadian seperti gempa bumi, kemudian baru-baru ini ada pandemi, ini harus diantisipasi. Dan mengoptimalkan harga atau tarif, define price positioning by market, menentukan positioning atau posisi dari tarifnya gitu ya, dari pasar yang ada, dan menganalisis dan memodelkan dari permintaannya seperti apa, yang dibutuhkan apa gitu ya, sehingga nanti bisa airline merancang apa yang bisa ditawarkan pada para konsumen untuk dibeli ya, bagaimana mensuplainya gitu lah. Nah, kemudian level harganya dioptimalkan, kemudian juga ada batasan-batasan rambu-rambu yang harus diikuti gitu ya. Jadi gitu. Biasanya dari pemerintahnya ada tarif batas atas, ada tarif batas bawah, ini juga harus diperhatikan. Dari airline sendiri mematikan jangan sampai nanti harganya terlalu rendah gitu ya, sehingga tidak menutupi biaya operasi gitu. Juga jangan tinggi. Yang pertama itu ada database administrator, kemudian lo mengoptimalkan harganya ada demand analysis tarif administrator. Kemudian juga melakukan forecast, freight analysis, demand analysis, forecast unconstrained demand, forecast harga, kemudian constraint demand-nya, permintaannya yang
mungkin pengaruh-pengaruh atau yang tidak pengaruh. Kemudian mengukur gitu ya forecast dari masing-masing tersebut nanti untuk diintegrasikan. Kemudian mengoptimalkan availability. Jadi setelah tadi ya kita dapatkan tarif-tarif tiket dan kelas-kelasnya, nanti tetap harus dimonitor gitu ya, karena membutuhkan pengontrolan juga gitu ya, pengendalian, pengawasan untuk ketersediaan nanti kursi gitu ya. Kalau kursinya ternyata masih cukup banyak, berarti kita harus jual lebih murah lagi nih. Maksudnya yang murah kita tambah lagi gitu ya. Kalau wah kursinya tinggal sedikit, yang murah ditutup dulu aja, kita buka yang kelas-kelas lebih tinggi gitu ya. Karena sepertinya permintaannya cukup tinggi nih hari ini. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian tadi nomor 5 yaitu mendiagnosa, kemudian juga mengadjust, menyesuaikan gitu ya. Memonitor untuk setiap key performance indikatornya, nanti bisa diambil tindakan strategi secara cepat setelah dilakukan diagnosa. Nah, ini potensi keuntungan dari penerapan revenue management total bisa 23-35%. Keuntungan terbesar dari pricing-nya gitu ya, dari pendapatan tarifnya 16-23, kemudian optimasi ketersediaan kursinya, kemudian dari sisi forecast, kemudian overbooking. Nah, kemudian kalau kita lihat demand atau permintaannya, itu kita bisa segmentasi gitu ya. Penumpang itu ada karakteristiknya. Pertama adalah business traveler dari perusahaan-perusahaan besar. Ini dia lebih menginginkan fleksibilitas, bisa berangkat kapanpun gitu ya. Kemudian juga biasanya dibayari, gitu kan ya. Kemudian dia perginya biasanya tidak terlalu lama, hanya sehari di tujuan, rapat langsung pulang lagi gitu ya. Kemudian juga mungkin membutuhkan pelayanan premium. Kemudian kalau bisnis traveler, pelaku perjalanan yang bisnis tapi perusahaan-perusahaan kecil, atau bahkan mungkin dia bosnya gitu ya, hanya punya 5 pegawai atau apa, itu mungkin lebih sedikit, walaupun dia mungkin juga membutuhkan fleksibilitas dan juga kenyamanan, tapi tidak terlalu mementingkan kelas premiumnya gitu ya. Kemampuan untuk membayarnya itu cukup tinggi, tapi juga terbatas budgetnya. Gitu ya. Beda dengan leisure traveler, ini berbeda dengan gue yang tadi, dan juga ethnic traveler. Leisure traveler ini bisa untuk senang-senang wisata. Kalau ethnic traveler ini ya karena dia mungkin harus pulang kampung gitu sebutannya. Kalau kayak yang mungkin kalian yang bersekolah itu ya bisa masuk ethnic traveler gitu ya, karena asalnya mungkin yang ada dari Sumatera, dari Nusa Tenggara, nanti pas pada hari tertentu dia balik kampung gitu kan. Ini biasanya mencari harga yang tepat, yang nyaman, yang murah gitu ya. Ya karena keterbatasan budgetnya, dan biasanya merencanakan perjalanan jauh-jauh hari gitu ya, mungkin beli sebulan sebelumnya biar untuk mendapatkan harga-harga yang murah. Kemudian ada opportunist traveler, kali ini lebih oportunis lagi ya. Jadi kalau dia sebenarnya tidak ada niatan khusus untuk pergi, tapi kalau mungkin tiba-tiba ada harga tiket yang murah, ya dia pasti akan beli gitu ya, karena memanfaatkan mumpung harga murah nih kita liburan ke Bali misalnya seperti itu. Di sini impulsif decision, jadi memang ya keputusan-keputusannya itu impulsif ya, nggak direncanakan lah. Kalau lihat harga tiket murah, wah langsung berangkat. Nah ini kalau dilihat tadi ya, bisnis, ethnic, leisure, price-nya, harga price atau willing to pay-nya kalau bisnis paling tinggi gitu ya dibandingkan dengan ethnic atau leisure. Advance purchase-nya, ya ini
apa namanya, ketika pembeliannya biasanya jauh-jauh hari gitu ya, yang very high, kalau ini kan bisa memper apa namanya, mempertimbangkan, oh besok apa namanya, pas Lebaran ya, biasanya kalau untuk pada waktu-waktu season tertentu ini cukup tinggi gitu. Nah, biasanya kalau pulang kampung ya traveling periodnya kan cukup panjang, minimal seminggu ya, pulang kampung di balik. Kalau untuk yang liburan dari menengah sampai panjang, ini cuma hanya weekend, tapi bisa juga mungkin ngambil cuti seminggu gitu ya. Dan biasanya eh, malam minggu lah, malam minggu, Sabtu, Minggu itu ya, weekend dia dipakai untuk menginap di tempat tujuannya gitu ya. Nah ini kalau tadi bicara masalah demand-nya, permintaan, nah, harus diimbangi dengan supply masukannya, sehingga juga ditawarkan harga-harga yang sesuai dengan kebutuhannya tadi gitu ya. Demand-nya ada yang bisnis, ada yang leisure, ada yang etnik. Kalau bisnis ya kita tawarkan harga tiket $800 ini ya paling tinggi. Tapi bisa, biasanya kalau tiket-tiket harga tinggi kita bisa beli kapanpun, masa berlakunya juga cukup panjang. Kemudian apa namanya, bisa juga nanti kita ada bisa kembalikan gitu kalau biasanya ada potongan gitu, ada refund, bisa kita refund. Dan kalau kita mau merubah tujuan dengan tiket itu tidak ada penaltinya gitu ya, tinggal mungkin nanti nambah selisihnya aja gitu ya. Nah ini harga tiket yang tinggi, kemudian nanti ada makin ke bawah ada kelas Bravo, Mike atau Quebec gitu ya, lebih murah tapi ya kelas Bravo ini harus 3 hari sebelumnya harus belinya gitu ya. Nanti kalau dibukanya itu ya paling lama 3 hari sebelumnya. Kemudian untuk yang Quebec kelas ini kita harus beli 14 hari sebelumnya gitu. Biasanya dibuka harga tiket yang murah, tapi nanti setelah makin hari mendekati udah nggak ada lagi harga itu gitu. Sehingga kalau nggak harus jauh-jauh harus direncanakan, tapi biasanya juga tidak bisa direfund gitu ya. Jadi kalau mau nggak mau harus terbang gitu. Kalau nggak terbang ya hangus gitu ya. Itu juga tidak ada penalti kalau kita ngerubah tujuan, kita nggak bisa gitu ya. Atau ngerubah schedule lah gitu ya, ngerubah schedule. Tapi kalau yang kelas Mike, Bravo ya tinggal nambahin $100 misalnya kalau kita merubah schedule-nya gitu ya. Jadi hari minggu berikutnya atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang kelas Y tadi itu tidak ada biaya sama sekali, jadi kita bebas merubahnya kapanpun. Kalau mungkin hari besok kita nggak jadi berangkat, kita bisa ubah seminggu lagi lah kita berangkatnya, itu nggak ada dendanya itu kalau untuk kelas yang paling mahal. Tapi kalau kelas yang paling murah bahkan tidak boleh, harus mau nggak mau harus terbang gitu ya. Harus diterbangi tiketnya. Nah ini apa namanya, ya biasanya pembagiannya seperti ini ya, kelas-kelas tadi ya, makin mahal biasanya nanti dapatnya di depan gitu ya, kelas bisnis. Nanti berikutnya lebih Y, kemudian untuk turis, kemudian untuk demand stimulation ini biasanya yang tiket murah tapi biasanya hanya sedikit kelasnya gitu ya. Jadi yang penting nanti bisa memancing penumpang lainnya untuk naik. Jadi ya seperti kalau kita rombongan gitu ya, mungkin hanya kita dapatkan kelas murah hanya 2 gitu ya, tapi mau nggak mau yang lainnya juga harus terbang kan, sehingga kelas di atasnya gitu ya. Nah, jadi memang pembagian tarif ini biasanya nanti ya diikuti dengan fasilitasnya gitu ya. Ada yang kalau soalnya kan kalau kadang-kadang gitu ya, kita tarifnya kelasnya sama lah gitu, sama-sama ekonomi, bahkan duduk bersebelahan, tapi kok harga tarifnya sama gitu kan. Tapi biasanya nanti itu tadi ada syarat ketentuan tiketnya itu berbeda gitu ya. Yang satunya bisa direfund, yang satunya enggak gitu ya. Dan lain-lainnya. Nanti juga mungkin fasilitasnya ada yang dapat snack atau enggak. Ya ini. Jadi kalau kita lihat cenderungannya, jadi 6 bulan gitu ya, 6 bulan sebelum keberangkatan itu harganya mungkin tiket kita bisa beli dengan
400.000 gitu. Tapi mungkin 1 bulan sebelum keberangkatan bisa naik jadi 600. Nanti 1 hari sebelum keberangkatan naik harganya sudah jadi 800 gitu. Secara umum gitu. Tapi itu tidak murni seperti itu ya. Sebab itu tadi ya, tarif itu bisa dinamis gitu ya, karena kalau kita sudah terapkan revenue management, kita bisa secara dinamis mengendalikan tarif ini gitu ya. Kita sesuaikan dengan dinamika permintaan demand-nya gitu ya. Jadi bisa kita naik turunkan sehingga kurvanya itu menjadi seperti ini grafiknya gitu ya. Jadi tidak harganya itu lurus gitu aja ya. Jadi 6 bulan sebelum keberangkatan sampai 1 bulan harganya sama terus ya. Jadi bisa aja nanti bahkan beda hari itu bisa berbeda harganya. Jadi kalau kita lihat bookingan hari ini mungkin harga dijual 400.000, tapi mungkin kalau kita beli besok udah jadi 600. Tapi mungkin seminggu lagi kita lihat harganya turun lagi gitu, jadi 300. Nah, nanti ya ini karena lihat biasanya dari revenue management dia lihat ini yang booking makin banyak enggak nih, yang saya kasih harga ini kok saya harga 200 kok yang naik sedikit gitu ya, yang beli tiket sedikit, lah berarti harus saya turunkan lagi gitu ya, jadi 200 banyak ternyata banyak yang beli, hanya saya naik lagi jadi 400 kita tunggu, ternyata nggak ada perubahan lagi, berarti udah makin mepet dari keberangkatan, masih banyak sisa kursi, ya saya turunin lagi jadi 350 ya, seperti itu. Nanti makin mendekati, sama juga sebenarnya sih, nggak mungkin akan naik ya, tetap akan ada kenaikan, tapi nanti naik mungkin akan turun sedikit lagi, menyesuaikan ya dari dinamika permintaannya. Jadi bisa naik turun seperti ini. Jadi untuk grafiknya tidak hanya landai gitu ya, di dalam terhadap waktu ini juga naik turun. Nah ini sehingga kalau kita lihat dalam segmentasinya pasokan terhadap dengan menggunakan tarif-tarif yang berbeda, ini Y gitu ya. Jadi mungkin untuk kelas yang harga paling murah, kemudian ini yang kelas menengah agak tinggi, kemudian ini kelas yang paling tinggi gitu ya. Nah ini permintaannya ini untuk setiap season atau setiap kondisi bisa berbeda-beda gitu. Nah ini bisa nanti menyesuaikan untuk supply-nya. Jadi harus menyesuaikan jika idealnya kita bisa penuhi semua gitu ya. Demand kelas W ini nanti bisa dipasok semua oleh W, X dan lain-lain. Sehingga nanti revenue ya kita dapatkan dari Z kali PZ, ya. Harga, kemudian ini jumlah permintaannya, seterusnya. Harga rata-rata ya, tinggal nanti presentasenya gitu ya, dikalikan dengan harga dari masing-masing segmennya. Oke, situ. Ini mengenai revenue management. Revenue management ini intinya adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola supply gitu ya untuk memenuhi demand gitu ya, dengan tujuan untuk mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya. Dan salah satunya tadi ya dengan kita membuat kelas-kelas, ada subkelas gitu istilahnya, atau subkelas dengan tarif-tarif yang berbeda yang kita bisa atur, kita sesuaikan dengan dinamika demand-nya, dinamika dari permintaannya, dan itu kita bisa memakai sebuah sistem atau kita bisa memanfaatkan orang yang kita bayar khusus untuk mengamati, atau juga bisa secara otomatis gitu ya. Tapi yang penting data-data harus tersuplai dengan baik gitu ya, data tadi ada data tarifnya, data demand pada tahun-tahun berikutnya, seasonalnya, kondisi ekonomi dan lain-lain. Oke, mungkin itu yang untuk hari ini. Untuk pertanyaan nanti bisa sampaikan di WA. Kemudian untuk tugas kelompok ini ya, mungkin dikumpulkan 2 minggu lagi untuk presentasi. Jadi maksimum 3 orang, bisa 2 orang, atau mungkin kalau
mau sendirian juga silahkan gitu ya. Profil sebuah airline bisa pilih airline, mungkin airline internasional atau nasional, mau Garuda misalnya yang domestik, ini airline di Indonesia sendiri atau internasional, mungkin Japan Airlines, Singapore Airlines gitu ya. Isinya diantaranya, atau tapi ini tidak terbatas ini ya, data umum airline, armada yang dimiliki, rute jaringan, prestasi airline, kerugian yang dimiliki oleh airline, tradisi pelayanan, rencana pengembangan, saran untuk rencana pengembangannya seperti apa, dan lain-lainnya. Sebenarnya yang berhubungan dengan lain itu bisa dimasukkan gitu ya. Ya untuk waktu presentasinya kurang lebih 15 menitan gitu ya. Sehingga nanti ya bisa 15 halaman gitu atau 15 sampai 20 lah gitu ya. Mungkin untuk tugasnya dikumpulkan tanggal 23 Desember pukul 13.00. Absensinya gimana, Pak? Ya? Absensi. Absensi, sebentar. Tak tulis dulu. Ini cuma aku sendiri, Pak. Tadi kayaknya ada yang masuk tadi kok keluar lagi. Nggak tahu, mungkin dia lagi isi break HP mungkin. Masih banyak yang kafe itu. Iya, Pak. Apalagi angkatan 17 ini banyak sekali, 80% itu banyak ngambil KP, Pak. Udah muncul belum? Belum ya? Iya, Pak. Udah muncul belum? Belum. Belum, Pak. Ini ya, passwordnya revenue 10. Yang paling bawah, coba diisi dulu. Yang mana, Pak? Yang paling bawah. Oh, revenue 10 nih, Pak. Ya, coba diisi di absennya bisa nggak? Ya, Pak. Coba aku buka dulu di Elena, Pak.